مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kita sebagai orang Islam harus menyampaikan inspirasi tersebut dengan akhlak. Kalau tidak, demokrasi kebablasan. Ya, tukang becak ngomong, anak SD ngomong. Ya. Nah, semoga yang diandalkan sama kita, anggota DPR, jadi orang yang betul-betul bisa bicara baik. Pemerintah, para ulama bicara yang baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Idza ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Jika melihat kemungkaran, hancurkan dengan tanganmu. Maksudnya dengan tangan di sini, dengan tangan betulan. Bisa, ya kalau ada orang mabok, ente berani, ente pukul. Ya kurang ngajar nih. Mengotori, ya, udah maksiat bangga lagi. Kalau lu mabuk di kamar antara ente sama Allah nggak ada urusan. Tapi kalau sudah bangga di depan orang memperlihatkan kemaksiatannya, inna lillahi wa inna ilaihi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-mutajahhirin. Allah melaknat orang yang terang-terangan berbuat dosa. Udah berbuat dosa, bangga lagi. Bangga. Dia cerita sama orang. Dulu nih gue nih gini, gue dulu. Siapa yang tanya? Apa maksudnya? Bangga ente maksiat? Bangga jadi preman? Bangga tukang korupsi? Bangga berzina? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kalau kita punya umat. Bisa juga diartikan hancurkan dengan tangan, maksudnya para pejabat. Ya, termasuk DPR, MPR yang mempunyai kekuasaan, yang dipilih oleh masyarakat. Ya, sudah mewakili sekian ribu, mungkin juta
Ya, kita buat ini aturan-aturan yang menyejukkan, ya. Karena manusia ini dua urusannya, perut sama keamanan, ya enggak? Ya. Kalau perutnya lapar, ekonomi terganggu, susah bayar sekolah, susah cari makan, udah mulai deh. Ya nggak konsentrasi. Kan alhamdulillah juga maulid tadi kalau nggak dikasih makan, ribut, gelisah. Alhamdulillah udah dikasih makan, barakah semuanya kerjasama. Semoga Allah balas kebaikan kita semuanya, yang menyumbang makanan, yang menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, semuanya diganti oleh Allah berlipat ganda, amin ya rabbal. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan lisannya. Ini para tugasnya para cendekiawan, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang bisa meredam, ya, bicara yang baik. Ya. Kenapa harus marah kalau ngomong? Apa nggak bisa duduk baik-baik? Ya. Cuman masalahnya begitu juga. Ya udah bicara baik-baik, udah mengeluarkan inspirasi dengan baik-baik, masih juga nggak dengar, ini emosi. Ya. Makanya kita harus dewasa sekarang, harus dewasa umat Islam. Ya. Ya. Harus pintar. Ya. Kalau tidak mampu lagi, sudah tidak bisa menghancurkan, tidak pejabat bukan, ulama bukan. Fa illam yastati fa biqalbi, tidak mampu dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu cara yang paling lemah. Maksudnya paling bukan imannya lemah, tapi paling tidak, paling kurang. Ya. Harus ada di hati kita itu. Kita menolak. Ya. Di hati kita menolak kemungkaran. Kalau ada maksiat, nggak bisa menghancurkan dengan tangan, tidak bisa. Minimal ingkari di hati kita. Ya. Makanya dinyatakan amar ma'ruf dengan ma'ruf, nahi mungkar dengan ma'ruf. Nahi mungkar itu harus orang, semua ulama di mana-mana amar ma'ruf. Ya. Gampang caranya ma'ruf, tapi nahi mungkar kita udah bicara betul, sudah sopan, dianggap menyinggung. Bagaimana kalau sudah yang tegas? Nah, ini. Jadi semoga umat Islam harus pandai, ya. Belajar agama Islam dari sumber mata air yang betul. Makanya di sini memperbaiki akidah. Akidah siapa yang harus diperbaiki? Akidah kita sebagai orang muslim. Bagaimana supaya akidah muslimnya baik? Ambillah ilmu dari orang yang mempunyai sanad ilmu jelas. Berguru dari siapa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan punya guru siapa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan punya siapa gurunya? Nyambung sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sepakat ahli sunnah wal jamaah, ya, adalah akidah yang benar. Dan Indonesia alhamdulillah mayoritas. Ternate Indonesia alhamdulillah mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Yang mengerjakan sunnah, jamaah, dan mayoritas terbanyak. Ya. As-sawadul azam, kata Habib Abdul Haddad, mayoritas. Dan selalu setiap zaman ahlu sunnah wal jamaah sawadul azam terbanyak. Apa itu bahasa Nabi? Umatku nanti akhir zaman akan terbagi 73 golongan. Satu golongan 73 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa itu? Ma'ana wa ashabi, yang mengikuti aku dan sahabatku. Dan sahabat Nabi semua seperti bintang. Kita mau mengikuti dari arah manapun dapat petunjuk. Mau lihat Sayyidina Abu Bakar, dapat petunjuk. Mau lewat Sayyidina Umar, dapat petunjuk. Mau lewat Sayyidina Utsman, dapat petunjuk. Mau lewat Sayyidina Ali, dapat petunjuk. Ahli sunnah wal jamaah adalah sebuah akidah yang merangkul. Cinta sama Nabi,
cinta sama keluarga Nabi, cinta sama sahabat Nabi, cinta sama tabi'in, cinta sama tabi'in, cinta sama para ulama, cinta sama para wali. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah. Ikuti ini akidah ini, ya. Dan alhamdulillah setiap daerah yang ahli sunnahnya mayoritas damai, yang ahli sunnahnya banyak kuat, tidak ada unsur, ya. Dan maulid Nabi Muhammad SAW tujuannya selain kita mengungkapkan kegembiraan, supaya menanamkan kecintaan sama Rasul, menanamkan kecintaan sama kita kepada Rasulullah SAW. Anak-anak kita nggak tahu kalau kita nggak bikin maulid. Karena kita bikin maulid, nih anak-anak kecil tahu, oh saya punya bapak bikin maulid. Dari generasi ke generasi, generasi ke generasi, generasi ke generasi, tahu, oh begitu caranya. Ya. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai itu yang mengarang maulid Diba, udah 700 tahun yang lalu. Nanti Ustaz Abdul Rahman yang jelasin, dia kalau urusan tahun-tahun itu aneh selahin sama dia. Ya enggak? Ulama hadis, kalau khatam Bukhari seminggu 6 hari sekali khatam Bukhari. Ini dia ngarang kitab Diba, bukan asal-asalan, ambil dari Quran, ngambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan intisari daripada maulid Diba adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang dalam bentuk penciptaannya. Bentuk rupanya Nabi Muhammad manusia paling ganteng, paling sempurna. Ya. Hasan bin Thabit menyatakan apa? Khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan tanpa cacat, terbebas dari cacat, seolah-olah engkau diciptakan sudah mesen duluan, sekehendak dirimu. Bahkan lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Mata yang terbaik, matanya Nabi Muhammad. Ya. Apa di dalam maulid Diba dikatakan apa? Nuniyul fami, alfiul anfi, miyul fami, nuniyul apa? Hidungnya seperti alif, maksudnya ganteng, pancung. Telinganya, matanya, sempurna semuanya. Ya. Khalqan wa khuluqa, dan akhlaknya yang terbaik. Akhlaknya terbaik bagaimana? Dipuji sama Allah, bukan dipuji lagi sama orang tuanya, bukan sama gurunya, bukan sama pejabat, bukan sama ulama, tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul dalam keluhuran akhlak yang agung. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Sayyidina Abu Bakar itu dikenal sahabat paling dekat, ya. Karena orang yang sepantar, umurnya usianya tidak jauh beda sama Nabi Muhammad, dan yang pertama masuk Islam dari kalangan orang tua. Ketika ditanya bagaimana Nabi Muhammad, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ma'araftuhu illa dhilluh. Aku tidak mengenal Muhammad kecuali hanya bayangannya saja. Hanya bayangannya. Hakikatnya Nabi Muhammad tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sendiri. Cuman kita hanya bisa menggambarkan sedikit-sedikit. Di antaranya akhlaknya Nabi Muhammad, ya. Bagaimana tuh? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana khalqan wa khuluqa. Beliau tidak pernah membuka aib orang. Wala bigamazin wala ayyab. Beliau tidak pernah main mata. Ada orang suka makin lirik-lirikan tuh. Nah, itu nggak boleh, akhlak nggak bagus. Nabi Muhammad tidak mengajarkan begitu. Wala bigamazin wala ayyab. Allah nggak pernah buka aib orang. Ini akhlaknya Nabi Muhammad.
Dan di antara kemuliaan Nabi Muhammad lagi yang lainnya, ya, banyak sekali, ya. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra fi. Jika melewati, ini bentuk tadi fisiknya, sekarang akhlaknya, ya. Di antara syama'il atau sifatnya Nabi Muhammad, idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra fi. Jika melewati sebuah daerah, orang tahu baunya dari harumnya. Tubuhnya mengeluarkan kesturi, harum. Keringatnya harum. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu ayyaman wa in taghayyab. Dan jika beliau duduk dalam sebuah majlis, berhari-hari harumnya tidak hilang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan selain kita mencintai Nabi Muhammad, kita pun harus mencintai keluarga Nabi Muhammad. Umat akhir zaman sayang sekali kalau nggak tahu keluarga Nabi Muhammad, ya. Ini para habaib, para syarifah, keluarga Nabi, ya. Bagaimana Nabi Muhammad nggak punya keturunan? Nah, ini akidah kita harus dibersihin, ya. Bahwa Nabi Muhammad punya nasab. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka a'tainak, aku memberikan kepadamu kautsar, telaga kautsar di surga, keluarga yaitu Fatimah dan keturunannya sampai hari kiamat. Hasan wa Husain punya keturunan sampai hari kiamat. Dan Nabi Muhammad bersabda, nanti di akhir zaman ada Imam Mahdi, itu cucuku keturunan Fatimah. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ahibbullah, cintailah Allah karena beliau, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku, cintai Rasulullah. Li hubbillah, karena cinta kepada Allah. Cinta Nabi Muhammad karena Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kepada aku, kepada Rasul. Dan ini kecintaan antar Habib sama Habib harus cinta. Antara Ahlul Bait sama Ahlul Bait harus cinta. Begitu juga umat kepada Ahlul Bait. Tidak sempurna iman kalau tidak cinta sama keluarga Nabi. Bagaimana kita cinta sama Rasulullah lalu anak cucunya dibenci? Enggak bisa. Ya. Akhlak yang bagus, cinta yang bagus, akhlak yang perlu diikuti teladan, ya. Nabi Rasulullah uswatun hasanah. Ya. Supaya dicintai ada syaratnya. Nabi Muhammad dicintai pantas. Fisiknya ganteng, akhlaknya bagus. Nah, keturunannya belum tentu. Makanya agak berat. Ya. Nah, coba Ahlul Bait kalau mau bagus, ya perbagusin akhlaknya juga. Jadi gampang. Tapi seandainya kita ketemu sama keluarga Nabi atau cucu Nabi yang kurang bagus akhlaknya, tetap harus cinta. Pandangnya Nabi Muhammad. Jangan pandang itu fulan, fulan. Di darahnya ada mengalir. Ya. Karena kemuliaan itu ada dua, ada kemuliaan zat, ada kemuliaan sifat. Sifat itu di luar, seperti saya belajar ilmu, saya ngafalin Quran. Itu kemuliaan karena ada hafal Quran, ada belajar ilmu. Seorang ustadz ulama, hafid Quran, kita cintai, kita hormati dia karena ada kemuliaan sifat. Tetapi seandainya itu hilang, dia seandainya gila sewaktu-waktu, bagaimana? Hilang setelah kemuliaannya. Tapi kalau kemuliaan zat yang ada di darah, nggak bisa dipisah. Seandainya ada Habib maaf, kurang sehat akalnya, majzub, ya. Kalau ulama-ulama Hadramaut nggak berani bilang Ahlul Bait gila, majzub. Saking hormatnya sama Ahlul Bait, kalau ada kurang pikiran, majzub aja. Wali yang majzub. Kenapa? Ada kemuliaan itu zat.
Setelah kita mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, cintai sahabat Nabi, jangan lupa jasa-jasa mereka. Ya, ini perjuangan mereka, ashabul badar, ahlul uhud, perjuangan-perjuangan yang begitu banyak membantu Rasulullah. Akhirnya Islam jaya sampai ke Ternate. Tabiin itu generasi ulama, hormati, ya. Dan hidupkan sunnah Nabi. Nah, ini juga salah satu syarat. Kalau mencintai Nabi, menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak akan bersamaku di surga. Nih, jangan jauh-jauh yang ngikutin sunnah, ya. Kalau sholat tahajud berat, ya. Insya Allah bapak-bapak nih imam-imam pada sholat tahajud semua, witir semua, ya. Kita kalau kira-kira nggak bisa sholat witir tengah malam setelah tahajud, udah isya bikin witir supaya sempurna, karena itu sholat penutupan, ya. Dan yang paling gampang, yang ngomong-ngomong yang susah, tahajud berat, menghidupkan subuh sampai isyraq berat juga, ya. Udah sholat subuh kadang-kadang tidur atau kerja. Padahal sunnahnya Rasul yang banyak sudah ditinggalkan di akhir zaman ini, menghidupkan subuh sampai isyraq. Udah sholat subuh tuh duduk, baca wirdul latif, baca zikir, baca Quran, matahari picah, mau sholat 2 rakaat. Usolli sunatul isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Ya, jadi seorang penuntut ilmu terutama membuka harinya dengan 2 rakaat isyraq, 2 rakaat duha. Nah, itu juga kadang-kadang masih berat. Nih yang paling gampang, yang sampai ditinggal. Belajar nih sunnah nih. Memulai kebaikan dengan yang kanan. Ya, setiap masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar. Ini jangan dianggap kecil, nggak gampang ini, ya. Pakai sendal kaki kanan, baru kaki kiri, lepas kaki kiri dulu baru kaki kanan. Sekarang masuk masjid kaki kanan, lepasnya mana gimana? Kan lepasnya kiri dulu. Nah, lepaskan kaki kiri dulu, keluarkan. Jangan langsung dilepasin kaki kiri, baru injak itu sendal. Baru kaki kanan dilepas, baru kaki kanan masuk ke kamar, ke masjid. Baru kaki kiri. Nah, ini kalau nggak teliti, ini semuanya menghadirkan Rasulullah. Keluar dari masjid kaki kiri. Jangan langsung masukin sendal. Injak dulu di sendal, baru masukin kaki kanan, baru masukin kaki kiri. Ini sunnah yang banyak. Kalau sudah bisa yang begini, baru tingkat, salat isyraq, salat duha, salat tahajud, salat, wah banyak deh amalan nggak terkira. Ya, sunnah-sunnah Nabi banyak banget. Ya, di takbiratul ihram aja sudah 10 sunnah. Belum di ruku, belum di i'tidal, belum di puasa begitu, di amalan zakat begitu. Ya, panjang lebar, semoga bermanfaat. Ini sedikit ini ada Ustadz Abdul Rahman. Insyaallah kita dengarkan, kita simak, ambil ilmunya, ya. Semoga bermanfaat. Saya alhamdulillah tiap malam Rabu sudah isi di sini, ya enggak? Nah, jadi ini kesempatan Ustadz Abdul Rahman udah untuk menyampaikan semua. Ini saja singkat, saya minta maaf, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.